Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami untuk seluruh pendukung, penonton channel Sunyi Sepi yang sudah nitip komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Dan cerita yang datang dari seseorang, sebut saja namanya Pak Rohmat. Pak Rohmat ini menceritakan kisah hidupnya saat dia berusaha, yaitu lewat dagangan nasi goreng. Pengalaman yang dialami oleh Pak Rohmat ini menceritakan kisahnya itu saat dia itu harus merasakan bagaimana kejamnya satu persaingan usaha. Ini harus dilalui oleh Pak Rohmat waktu itu, dan kejadiannya itu menurut cerita Pak Rohmat itu sekitar tahun 2006 silam. Pak Rohmat yang tinggal di salah satu kabupaten di wilayah Jawa Tengah, dia merantau ke salah satu kota besar yaitu di Jakarta, dengan maksud tujuannya ya untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih dengan cara jual nasi goreng di ibu kota. Dia berpikiran lewat adu nasib di Jakarta itu bisa memberikan dan menaikkan ekonomi keluarganya. Pak Arif yang berangkat sendiri waktu itu tanpa ditemani istri dan kedua anaknya. Dia sempat berpamitan sama istri dan kedua anaknya untuk berangkat ke Jakarta yang profesinya sebagai penjual nasi goreng. Pak Rohmat mendapatkan satu tempat di wilayah Jakarta, di wilayah ibu kota, itu dari salah satu temannya, sebut saja namanya Pak Samijan. Pak Samijan ini salah satu teman akrabnya Pak Rohmat yang sekampung dengan Pak Rohmat. Lewat Pak Samijan, Pak Rohmat diberitahu dan dikabarkan ada satu tempat yang strategis yang kemarin penjual nasi goreng itu pulang kampung dan sudah 3 bulan tidak datang lagi. Mendengar kabar dari Pak Samijan, Pak Rohmat sempat menanyakan apakah orang itu benar-benar sudah tidak menempati tempat itu. Dari beberapa informasi yang diceritakan Pak Samijan, orang itu memang sudah tidak mau lagi untuk menempati tempat yang akan ditempati Pak Rohmat. Karena dari beberapa cerita teman-temannya, penjual nasi goreng itu dikabarkan sudah punya tempat dan lahan yang baru lagi. Jadi tempat itu kosong. Mendengar kabar kosongnya dan juga kepindahan penjual nasi goreng yang sebelumnya, Pak Rohmat akhirnya mengiyakan apa yang dikatakan Pak Samijan. Kabar itu disampaikan ke istrinya, ke anak-anaknya, dan tidak berselang lama Pak Samijan berangkat ke ibu kota. Sesampainya di ibu kota, Pak Rohmat menemui Pak Samijan, dan lewat Pak Samijan semua perabotan dari gerobak, dari peralatan nasi goreng, semua itu dilengkapi, dicukupi lewat Pak Samijan. Karena Pak Samijan ini bukan hanya teman sekampung, tapi dia juga merupakan salah satu pengusaha nasi goreng yang tersukses di kampungnya. Dia mempunyai beberapa karyawan di ibu kota yang totalnya itu ada 7. Nah, kedatangan Pak Rohmat bukan sebagai karyawannya Pak Samijan, tapi lewat bantuannya Pak Samijan, seluruh gerobak dan perabotan nasi goreng itu dipinjami oleh Pak Samijan. Karena memang niat dari Pak Rohmat ke ibu kota untuk mengadu nasib, tidak untuk menjadi buruh di tempat Pak Samijan. Niat itu pun disetujui Pak Samijan karena melihat Pak Rohmat yang sebagai tetangganya, yang sedari dulu juga menjual nasi goreng. Lewat Pak Rohmat juga Pak Samijan merasa hutang budi ke dirinya. Kalau mengenal nasi goreng itu juga lewat Pak Rohmat. Tapi dia yang lebih berpikir menurut cerita dari Pak Rohmat, karena Pak Samijan memang orang yang punya pendidikan lebih, dia bisa mengelola nasi goreng di ibu kota dan jauh lebih sukses daripada Pak Rohmat. Setelah semua perabotan dicukupi oleh
Pak Samijan, Pak Rohmat diberitahu di mana letak posisinya Pak Samijan harus menjual dan menjajakan nasi gorengnya. Pak Rohmat dan Pak Samijan berangkat naik motor, berboncengan mereka berdua menuju ke tempat yang akan ditempati Pak Rohmat. Sesampainya di sana, Pak Rohmat itu mencoba untuk melihat sekeliling, dan ternyata tempat itu memang strategis di pertigaan yang banyak lalu lalang beberapa orang di situ. Tapi di situ juga ada beberapa penjual nasi goreng di seberang jalan dari Pak Rohmat yang akan menjual nasi goreng. Waktu itu Pak Rohmat sempat nanya sama Pak Samijan, Pak Samijan, apa ndak enak? Di situ juga ada juga penjual nasi goreng. Apa ndak terganggu? Kata Pak Rohmat. Jawaban Pak Samijan, yang namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Kamu ndak usah berpikir yang aneh-aneh Pak Rohmat. Dia juga di situ juga mengais rezeki. Pak Rohmat tinggal di sini, jualan di sini pun juga ngais rezeki. Tinggal bagaimana kita dan dia saling menghormati. Tapi kan bagaimanapun juga yang namanya jualannya sama, pasti kadang ada yang tidak suka Pak Samijan. Kata Pak Rohmat ke Pak Samijan, iya saya tahu, tapi yang paling penting nanti kita coba pamitan dulu sama si penjual nasi goreng di seberang jalan, itu jauh lebih baik. Mendengar apa kata dari Pak Samijan, Pak Rohmat itu semakin percaya kalau lewat izin dengan si penjual goreng di seberang jalan akan lebih baik dan ada keakrabannya. Pak Samijan dan Pak Rohmat menghampiri penjual nasi goreng di seberang jalan, dan di situ Pak Samijan meminta izin untuk Pak Rohmat menjajakan nasi goreng di seberang jalan lainnya. Dan si penjual nasi goreng, dan sebut saja namanya Pak Lani. Pak Lani ini mengizinkan Pak Samijan untuk Pak Rohmat menjual nasi goreng di seberang jalan. Setelah beberapa hari, Pak Samijan dengan mobil pick up-nya mengantarkan gerobak di tempat yang akan digunakan Pak Rohmat. Setelah semua perabotan itu sudah lengkap, Pak Rohmat mulai membuka usahanya. Jadi Pak Rohmat semenjak tinggal di ibu kota di rumah Pak Samijan, dia tidak langsung mengelola nasi goreng. Hampir 1 minggu itu tinggal tanpa hasil, ya hidup numpang di rumahnya Pak Samijan. Itu 1 minggu lamanya. Setelah perabot semuanya itu disiapkan, sore hari jam 5, waktu itu Pak Rohmat sudah menyiapkan semuanya dan sudah siap untuk menerima pesanan pertama untuk nasi goreng dan juga mie rebus milik Pak Rohmat. Satu persatu pelanggan itu datang, tepatnya hampir jam 6 menjelang maghrib. Itu banyak karyawan yang keluar dari pabrik, yang entah pabrik apa, karena tidak tahu waktu itu Pak Rohmat. Itu banyak yang mampir ke lapak nasi gorengnya Pak Rohmat. Tapi bukan hanya ke Pak Rohmat, tapi di seberang jalan juga lapak nasi gorengnya Pak Lani pun juga ramai. Jadi Pak Rohmat merasa tidak risih. Benar apa yang dikatakan Pak Samijan, yang namanya rezeki itu sudah dibagi. Di tempat Pak Rohmat ramai, di tempat Pak Lani pun ramai. Jadi hari pertama Pak Rohmat merasa sangat senang karena apa yang dia dapatkan dari sore hari sampai tengah malam itu dia dapatkan keuntungan yang sangat lebih, tidak seperti di kampung saat dia juga menjajakan nasi goreng. Itu hasilnya itu 2 kali lipat, dan itu menjadi satu penyemangat untuk Pak Rohmat. Dan Pak Rohmat merasa yakin dengan usaha kuliner nasi gorengnya ini bisa membuat keluarganya di rumah itu bisa lebih baik. Sekitar 1 bulan lamanya Pak Rohmat tinggal di ibu kota, yang setelah 1 minggu waktu itu tinggal di rumahnya Pak Samijan karena tidak mau terlalu banyak hutang budi. Pak Rohmat melunasi apa yang sudah dipinjami oleh Pak Samijan, dari hutangnya, dari bumbunya, dari nasinya, dari perabotannya,
dalam 1 bulan itu Pak Rohmat mampu mencicil sebagian hutang dari Pak Samijan. Setelah 2 bulan hutang itu lunas dan Pak Rohmat pun punya kontrakan sendiri yang tidak jauh letaknya di pertigaan yang saat itu ditempati Pak Rohmat menjual nasi goreng. Jadi dalam 2 bulan itu Pak Rohmat itu punya kontrakan sendiri, punya lapak sendiri, dan izinnya pun lewat Pak Samijan yang sudah diizinkan sedari dulu. Memang lapak itu digunakan untuk usaha kuliner. Jadi ketenangan dan keyakinan Pak Rohmat menjual nasi goreng di pertigaan itu semakin memantapkan Pak Rohmat. Setelah berjalan hampir setengah tahun usahanya Pak Rohmat, yaitu nasi goreng, Pak Rohmat tidak lupa mengirim ke keluarganya setiap sebulan sekali, dan uang kirimannya itu digunakan keluarganya ya untuk membeli sesuatu yang berguna untuk kedua anaknya. Dari sepeda motor mampu diangsur secara teratur setiap bulan, dan bahkan angsurannya dari cerita Pak Rohmat, istrinya itu selalu mengangsur 1 bulan tapi 3 kali angsuran. Jadi hanya dalam proses 1 tahun itu angsuran itu selesai. Itu selama Pak Rohmat mengelola usaha nasi goreng di pertigaan itu selama 1 tahun. Jadi apa yang didapatkan Pak Rohmat lewat warung nasinya selama 1 tahun itu benar-benar merubah kehidupan keluarganya. Bukan hanya motor yang dipunya, rumahnya pun sudah rapi yang dulunya belum sempat ditembok secara rapi dari luar dan dalam. Setelah 1 tahun semuanya itu benar-benar membuat ekonomi dan tatanan rumahnya pun semakin lebih baik. Setelah 1 tahun itu Pak Rohmat mulai mengalami hal-hal yang benar-benar tidak pernah disangka oleh Pak Rohmat sendiri. Awal mulanya 1 tahun itu hubungan antara Pak Rohmat dan Pak Lani itu baik-baik saja. Hubungan antara Pak Rohmat dan Pak Lani yang dulunya baik-baik saja, pertengahan tahun ke 1 tahun itu memang agak beda. Pak Lani terlihat jarang menyapa Pak Rohmat, dan sebaliknya Pak Rohmat pun ketika menyapa Pak Lani pun enggan untuk membalas sapaan dari Pak Rohmat. Dan ini ternyata membuat keduanya itu semakin ada jaraknya, dan jarak itu ternyata membuat Pak Rohmat itu harus mengalami kejadian-kejadian yang awalnya dia tidak mengira kalau sepinya pelanggan, hasil penjualan yang kurang, itu semua karena perilaku Pak Lani. Sama sekali awalnya Pak Rohmat tidak menduga. Awalnya Pak Rohmat menjual nasi goreng itu biasanya dari jam 5 sampai jam 2 malam itu selalu habis. Tapi setelah kerenggangan dan keretakan hubungan antara Pak Lani dan Pak Rohmat, dalam 1 malam itu hanya beberapa porsi saja yang dijual. Waktu itu Pak Rohmat mengira mungkin rezekinya saya saat ini segini, karena keyakinannya Pak Rohmat bahwa rezeki yang tidak akan tertukar, dan juga memang rezeki itu memang sudah ada haknya masing-masing. Mungkin saat ini memang rezekiku sedikit. Dan juga waktu itu Pak Rohmat, rezeki yang dia terima, walaupun saat itu porsi nasi goreng yang dia jual itu hanya 10 ataupun 15 porsi setiap hari, Pak Rohmat tetap bersyukur karena masih ada orang yang mau membeli nasi gorengnya. Padahal dulunya itu hampir setiap hari itu lebih dari 70 porsi. Untuk 1 kali bawa nasi itu bisa habis dalam 1 malam. Tapi entah kan sebab apa, kejadian itu terus menerus dan berlanjut dari hari pertama, kedua, sampai 1 minggu, bahkan 1 bulan. Dan keadaan itu pun membuat Pak Rohmat itu tidak bisa mengirimkan uang ke kampung. Saat itu istrinya sempat menghubungi Pak Rohmat, kenapa tidak kirim uang? Dijawab sama Pak Rohmat, kalau rezeki bulan ini tidak seperti kemarin-kemarin, ini hanya cukup untuk modal dan juga bayar kontrakan. Jadi bapak belum bisa ngirim uang ke rumah untuk ibu dan anak-anak.
Istrinya Pak Rohmat mendengar kabar itu pun menerima apa yang dikatakan oleh Pak Rohmat, karena memang istrinya pun juga orang yang solehah, orang yang mengerti keadaan suaminya. Tapi keadaan itu berlanjut di bulan kedua, bulan ketiga, sampai akhirnya di bulan keempat. Selama 4 bulan itu Pak Rohmat selalu mengalami kerugian karena seringnya nasinya itu selalu mubazir dan dibuang. Ini yang dialami Pak Rohmat dalam kurun waktu 4 bulan, sampai akhirnya istrinya itu sempat mengatakan ke Pak Rohmat, mungkin ada sesuatu yang tidak Bapak tahu, kalau lapak nasi gorengnya Bapak itu ada yang jahil, ada yang tidak suka, sehingga pendapatan nasi gorengnya pun berkurang. Pak Rohmat antara percaya dan tidak dengan istrinya waktu itu, tapi melihat kenyataan selama 4 bulan sepi warungnya, sepi nasi gorengnya, Pak Rohmat mencoba menceritakan ke Pak Samijan saat dia istirahat dan memang tidak berjualan nasi goreng, karena setiap hari hanya 10, hanya 15, itu paling banyak, itu dalam kurun waktu 4 bulan. Pak Rohmat menceritakan keadaan itu ke Pak Samijan, dan Pak Samijan pun menanggapi apa yang sedang dialami Pak Rohmat. Pak Samijan menegaskan ke Pak Rohmat, ya sudah, kalau memang itu sudah terjadi, ya sebaiknya Pak Rohmat perlu jaga-jaga diri. Tidak ada salahnya Pak Rohmat, yang namanya di ibu kota itu persaingan usaha itu keras. Kadang saya pun harus mengalami salah satu karyawan saya dalam keadaan yang tadinya ramai, lagi tinggi-tingginya pendapatan, tiba-tiba langsung seperti mengalami hal yang tidak diinginkan, berhenti begitu saja. Dan itu pun pernah dialami oleh karyawan saya Pak Rohmat. Mendengar penjelasan Pak Samijan, Pak Rohmat menanyakan, terus apa Pak Samijan yang membuat warung saya, nasi goreng saya tidak laku? Apa kurang bumbunya? Apa kurang enak masakannya? Pak Samijan menjawab, bukan soal itu Pak Rohmat, tapi ini soal hal yang tidak bisa kita lihat secara nyata. Maksudnya gimana Pak Samijan? Yang saya maksudkan, yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat mata, ini hal-hal gaib, perkara gaib. Apa yang sedang dialami Pak Rohmat saat ini? Mungkin ada orang yang tidak suka dengan kesuksesannya Pak Rohmat yang menjual nasi goreng di lapak tersebut. Maksudnya Pak Samijan, ada orang yang tidak suka dengan usaha saya. Ya begitulah Pak Rohmat. Mungkin untuk lebih jelasnya, apa salahnya kita coba cari tahu lewat orang yang pintar, lewat orang yang tahu hal-hal gaib. Kebetulan saya di kota ini saya kenal dengan salah satu pemimpin pondok pesantren, yaitu Pak Kiai. Nanti kita datang ke sana nanya tentang keadaan lapak yang ditempati Pak Rohmat. Sesampainya di rumah Pak Kiai, Pak Samijan yang memulai pembicaraan ke Pak Kiai. Sesampainya di rumah Pak Kiai, Pak Samijan ini yang memulai membuka cerita tentang warungnya Pak Rohmat. Jadi waktu itu Pak Rohmat hanya mendengarkan apa yang disampaikan dan dikatakan Pak Kiai. Dari penjelasan Pak Kiai, Pak Rohmat mendapatkan jawaban kalau benar apa yang dikatakan Pak Samijan, ada sesuatu penghalang rezeki dalam wujud yang tak kasat mata, itu bisa lewat ilmu hitam, lewat perilaku teluh sandet, ataupun perilaku lewat tanah panguragan, yaitu dengan tanah kuburan. Dan itu semakin menguatkan Pak Rohmat apa yang dialaminya selama 4 bulan itu, bahwa ada salah satunya itu ada di lapak nasi gorengnya Pak Rohmat. Pak Rohmat pun menanyakan ke Pak Kiai, terus gimana solusinya Pak Kiai agar lapak saya itu bisa kembali normal?
Saya sudah berusaha Pak Kiai, lewat ikhtiar saya, lewat berdoa, sholat 5 waktu, sholat hajat, sholat malam dan sebagainya. Semuanya sudah saya lakukan, tapi ya saya pun masih bersyukur Pak Kiai. Masih ada rezeki untuk saya tinggal di ibu kota. Tapi saya punya istri dan anak di kampung. Sudah 4 bulan ini sudah tidak saya kirimkan hasil jual nasi goreng di sini. Mendengar curhatan dari Pak Rohmat, Pak Samijan meminta tolong sama Pak Kiai untuk datang ke lapaknya Pak Rohmat. Di keesokan harinya, di lain waktu, Pak Samijan bersama Pak Kiai itu turun dari mobil melihat lapak tempat Pak Rohmat. Yang saat itu Pak Rohmat itu pun masih berjualan. Saat itu Pak Kiai menjelaskan sama Pak Rohmat saat duduk di lapak nasi gorengnya, benar apa yang dikatakan Pak Samijan, kalau di halaman di depan lapak nasi goreng Pak Rohmat ada hal gaib yang berwujud seperti nenek tua yang kulitnya sudah lapuk dan mengeluarkan darah. Ini yang dilihat Pak Kiai, yang dijelaskan Pak Rohmat. Pak Rohmat yang tidak tahu apa-apa dan tidak melihat hal gaib, antara percaya dan tidak hanya bisa mengiyakan. Iya Pak Kiai, terus gimana Pak Kiai? Mbok ya tolong Pak Kiai itu disingkirkan atau buang sejauh-jauhnya agar usaha saya ya benar-benar diberkahi. Doakan saja Pak Rohmat. Kita berdoa bareng-bareng semoga apa yang mengganggu dan menutupi warung Pak Rohmat ini bisa terselesaikan. Dan Pak Kiai pun menjelaskan ke Pak Rohmat dan ke Pak Samijan untuk menyiapkan dan mencari daun kelor juga garam yang akan digunakan untuk menetralkan hal-hal gaib yang ada di sekitar lapak nasi gorengnya Pak Rohmat. Tapi semua itu juga harus didoakan. Untuk itu Pak Kiai hanya minta tolong bantuannya cari daun kelor dan juga garam yang nanti bawa ke tempat saya. Malam itu Pak Rohmat yang bingung tidak tahu di mana untuk mencari daun kelor. Pak Rohmat meminta tolong sama Pak Samijan. Pak Samijan, tolong ya Pak Samijan, bantu saya untuk mempersiapkan apa yang disampaikan Pak Kiai. Bukannya saya tidak mau mencari, tapi saya juga tidak tahu di mana tanaman daun kelor. Kalau garam saya bisa lah, tapi daun kelornya saya tidak tahu. Walaupun saya tinggal di sini sudah 1 tahun lebih, tapi terus terang saya tidak melihat di sekeliling kita itu ada daun kelor. Jadi saya minta tolong sama Pak Samijan, barangkali Pak Samijan tahu ataupun lihat. Saat Pak Rohmat ini sedang berkata dan meminta tolong sama Pak Samijan, Pak Kiai ini menyela. Ya sudah, kalau memang Pak Rohmat tidak bisa nyari, di pesantren saya di halaman itu ada daun kelor. Jadi nanti Pak Samijan atau Pak Rohmat yang datang ke pondok pesantren, nanti biar santri saya yang mengambil daun kelornya. Nah setelah itu nanti kita doakan bersama-sama. Setelah semuanya sudah, semoga barokah doanya masuk ke daun kelor dan juga garam juga air yang disatukan jadi satu. Nanti kita siramkan di sekitar lapak nasi gorengnya Pak Rohmat. Di keesokan harinya, apa yang disampaikan Pak Kiai itu hanya dilakukan, dan sore harinya sebelum Pak Rohmat membuka lapak nasi gorengnya, air di dalam botol mineral yang sudah tercampur daun kelor dan garam itu dengan bacaan bismillah, berdoa semoga dengan siraman air barokah doanya itu bisa membuat sosok gaib dan apapun hal-hal yang tidak baik untuk dirinya, untuk warungnya, bisa keluar dan pergi dari lingkungan lapaknya Pak Rohmat. Dan singkat ceritanya, setelah air yang sudah tercampur daun kelor dan juga garam itu disiramkan, Pak Rohmat mulai menata nasi gorengnya, mulai menata lapak nasi gorengnya, dari menyiapkan kompornya, dari menyiapkan bumbunya, semuanya itu dipersiapkan.
Tidak berselang lama, setengah jam selesainya Pak Rohmat ini sedang duduk istirahat karena selesai menyiapkan segala sesuatunya, dari siapkan tenda dan sebagainya. Satu persatu pelanggan itu datang. Dan sampai maghrib pun pelanggan itu berdatangan seperti antri untuk nasi gorengnya Pak Rohmat. Nah, saat azan maghrib tiba, Pak Rohmat yang masih menggoreng nasi goreng untuk pelanggannya, salah satu pelanggan itu bilang sama Pak Rohmat, "Pak Rohmat, kemana saja? Ini sudah lama banget kok ndak buka lapaknya." Pak Rohmat kaget, maksudnya gimana Mas? "Saya buka kok tiap hari." "Buka apanya Pak Rohmat?" "Pak Rohmat sudah 4 bulan loh ndak buka." "Pulang kampung Pak." Mendengar apa yang disampaikan salah satu pelanggannya yang memang sudah dikenal semenjak Pak Rohmat mulai buka lapak di tempat itu, pelanggan itu menjelaskan ke Pak Rohmat. Tapi karena Pak Rohmat memang sudah merasa ada yang ganjil, ada yang aneh selama 4 bulan itu, Pak Rohmat pun menjawab, "Iya, kemarin saya sempat pulang kampung karena memang ada urusan keluarga." Jadi Pak Rohmat itu tidak membicarakan tentang warung makannya yang ditutup oleh orang yang sengaja agar usahanya itu tidak laku. Dan itu pun berlanjut terus menerus. Setelah azan maghrib itu, Pak Rohmat meninggalkan lapaknya. Setelah obrolan dengan salah satu pelanggannya tadi, Pak Rohmat menuju ke musola untuk melakukan sholat maghrib yang tidak jauh dari lapaknya. Setelah sholat maghrib itu dilakukan, ternyata sudah ada pelanggan yang menunggu Pak Rohmat selesai melakukan sholat maghrib, dan mereka pun pesan satu persatu, dan itu benar-benar dilakukan. Tidak sampai jam 2 malam, jam 10 malam, apa yang dibawa dan dijual Pak Rohmat semuanya sudah habis. Bukan hanya nasi goreng, tapi mie rebusnya juga habis. Ini benar-benar sesuatu yang tidak masuk akal yang dialami oleh Pak Rohmat. Kejadian itu benar-benar nyata dialami Pak Rohmat. Kalau warung makannya selama 4 bulan itu seperti tidak terlihat dan mereka bilang itu tutup. Ini satu keanehan, tapi apa mau dikata, itu fakta dan nyata yang dialami Pak Rohmat dan beberapa pelanggan yang menceritakan kalau lapak nasi gorengnya Pak Rohmat itu dikira tutup dan Pak Rohmatnya itu pulang kampung. Ini kisah hidup yang dialami Pak Rohmat. Semenjak kejadian itu, Pak Rohmat selalu hati-hati untuk siapapun, dan setiap kali ada kejadian yang aneh, dari aroma bau yang tidak sedap, Pak Rohmat selalu berusaha untuk ikhtiar dan selalu meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang pernah dialaminya selama 4 bulan itu tidak terulang kembali. Dan itu cukup sekali. Dan terakhir, Pak Rohmat mengalami persaingan dalam wujud usaha yang secara tidak sehat lewat ilmu hitam ataupun lewat serangan-serangan gaib. Alhamdulillah bismillah, semenjak kejadian itu menjadikan pengalaman yang benar-benar membuat Pak Rohmat itu lebih waspada ke depannya lagi. Dari kejadian ini semoga kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya dari kisah yang diceritakan Pak Rohmat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.